warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Kakak ngucapin banyak-banyak terima kasih pada adik-adik semua yang udah meluangkan waktunya sehingga layanan konseling kelompok ini dapat berjalan pada hari ini. Sebelum kita memulai layanan konseling kelompok, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin sukarela untuk memimpin doanya? Ya, adik-adik, silakan. Sebelum memulai, mari kita baca doa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan sholihan. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini layanan kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan layanan kelompok ini dapat berjalan secara kondusif dan lebih efektif lagi. Oke, jadi sebelumnya Kakak pengen buat kesepakatan sama adik-adik semua. Yang pertama, ketika layanan konseling kelompok ini berjalan, kalian panggil saya dengan sebutan Kakak, dan saya panggil kalian dengan sebutan adik. Sepakat? Oke, yang kedua, ketika nanti ingin mengajukan pendapat, sebaiknya tunjuk tangan terlebih dahulu. Sepakat? Biar lebih kondusif lagi ya. Baiklah, sebelum kita melakukan layanan konseling kelompok, kan kita ini belum kenal ya kan, belum pada kenal semuanya. Jadi dalam kelompok itu biar saling mengenal dan lebih akrab terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, cita-cita, tempat tanggal lahir, sama asal sekolahnya. Mungkin dari Kakak terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Kakak Rizka Zakia Ulfa. Tempat tanggal lahir Bandar Pasir Mandoge 15 November 2001. Cita-cita Kakak insya Allah setelah selesai S1 ini Kakak pengen lanjut ke S2, dan insya Allah Kakak ingin menjadi dosen. Kakak salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kakak sekarang semester 4. Oke, ada yang mau ditanya dari Kakak? Tidak ada. Selanjutnya, siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu secara sukarela? Bapak silakan. Kenalkan, nama saya Rayu Najwa. Tempat tanggal lahir Bandar Pasir Mandoge 6 Desember 2006. Asal sekolah SMP swasta PTPN 4 Bandar Pasir Mandoge. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Terima kasih kepada Jua, kepada adik-adik yang lain yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, atau ada yang mau ditanya kepada Jua aja? Tidak ada? Ya. Yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu setelah Jua, siapa? Ya, Kakak persilakan. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Ramadan. Tempat tanggal lahir Bandar Pasir Mandoge tanggal 23 September 2007. Asal sekolah MTS Hidayatul Islam. Cita-cita jadi dokter. Namanya tadi Nisa ya. Kepada adik-adik yang lain ada yang ingin tanya kepada Nisa? Ya, udah kakak yang nanya ya. Nisa udah punya pacar? Belum. Belum. Nisa belum punya pacar. Kalian? Oke. Selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Gita. Tempat tanggal lahir 13 Maret 2006 Bandar Pasir Mandoge. Sekolah di SMP PTPN 4 Bandar Pasir Mandoge. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Kita cita-citanya menjadi guru. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya tentang Dita? Kelas berapa atau Dita kelas berapa, Dik? Kelas 3. Kelas 3. Oke, selanjutnya siapa yang memperkenalkan diri?
Saya Kak. Ya, pada adik. Perkenalkan, nama saya Jan Fajramani, tempat tanggal lahir Jatisari 17 April 2007, asal sekolah Yayasan Pendidikan Quran Sintang. Cita-cita saya ingin menjadi dokter gizi. Ada yang mau ditanya pada Jihan? Enggak. Terima kasih adik-adik. Oke, yang terakhir pada adik kakak persilahkan. Perkenalkan, nama saya Suci Nabila Sari, tempat tanggal lahir Bandar Pasir Mandoge 6 September 2006. Cita-cita saya menjadi dokter. Yang menjadi cita-cita kita dapat terwujud di kemudian harinya. Yang tak lupa dengan berusaha dan berdoa. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang konseling kelompok. Ada yang pernah dengar nggak konseling kelompok itu apa dik? Enggak ya? Ada yang tahu gitu konseling kelompok itu apa? Atau pernah menjadi klien dalam konseling kelompok? Belum. Jadi kakak jelasin, konseling kelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan yang ada dalam diri kita. Tujuannya itu untuk pengentasan masalah serta mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Ada yang mau ditanya? Ya, lanjut. Jadi dalam konseling kelompok ini kita dituntut untuk yang pertama itu kerahasiaan. Jadi apapun yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini tidak boleh dibicarakan kepada orang lain karena bersifat rahasia. Selanjutnya kita dituntut untuk sukarela. Kalian sukarela gitu datang ke sini tanpa ada paksaan, apalagi dari kakak sendiri. Selanjutnya yaitu normatif. Ada yang tahu normatif itu apa? Oke, jadi normatif itu nanti misalnya ketika teman kalian mengajukan pendapat, kita tidak boleh mencelah apa yang dibilang teman kita itu. Kita tunggu selesai dulu teman kita itu berbicara, baru kita mengajukan pendapat kita. Dan yang terakhir, kita harus mengikuti layanan konseling kelompok ini dari awal hingga tahap akhirnya. Oke, jadi kan dalam konseling kelompok ini membahas tentang permasalahan yang ada dalam diri kita. Jadi kakak mau tanya, kalian yang bersukarela untuk memberikan pertama kali memberitahukan tentang permasalahan apa sih yang sedang kita alami saat ini? Coba yang sukarela terlebih dahulu. Silahkan. Oke, jadi masih bingung ya permasalahan apa? Belum ada yang mau sukarela untuk terlebih dahulu? Belum ada ya? Ya berarti kita tidak terlalu tegang, biar kita lebih rileks. Sekarang kita melakukan permainan. Ada yang tahu nggak permainan rangkaian nama? Ada yang udah pernah maininnya? Udah? Jihan tahu rangkaian namanya? Rangkaian namanya? Oke, coba Jihan kasih tahu ke teman-teman gimana cara mainnya. Misalnya dimulai dari Gita tuh, terus Gita bilang aku Gita, terus aku nyambung aku Gita Jihan, terus nanti Najwa nyambung juga aku Gita Jihan Najwa gitu sampai seterusnya. Iya betul, apa yang dibilang Jihan tadi betul. Jadi rangkaian namanya itu seperti itu permainannya. Paham deh? Dimulai dari siapa nih? Jihan, Gita, Bila, dan Gita. Dari Gita. Ya, kita mulai ya permainannya. Kak silahkan Gita. Gita. Oke, selanjutnya Gita Jihan. Kita jual. Gita Jihan Jua Nisa. Gita, Jihan, Jua, Nisa, Bila. Kakak ya. Gita, Jihan, Jua, Nisa, Bila. Kalau ini menyebutkan warna kesukaan, misalnya Gita putih, berarti Jihan bilang Gita putih, Jihan pink gitu. Bisa? Bisa. Oke, dari Gita ya. Kak, silahkan Gita. Gita merah. Gita merah, Jihan marun. Gita merah, Jihan marun, Jua biru. Gita merah, Jihan marun, Jua biru, Nisa pink.
Gita merah, Jihan marun, Jua biru, Nis pink, Gila hijau. Oke, kakak ya. Gita merah, Jihan marun, Jua biru, Nisa pink, Gila hijau. Siapa yang lebih dahulu ingin menyampaikan permasalahannya secara sukarela? Sampaikan aja deh, nggak apa-apa. Keluarin pendapatnya, keluarin. Ya. Siapa deh? Saya Kak Jihan. Oke. Jihan nggak suka pelajaran bahasa Arab. Jihan nggak suka pelajaran bahasa Arab ya? Ya, Yang lain? karena agak berat. Sebenarnya agak garang. Oke. Jihan nggak suka pelajaran bahasa Arab karena gurunya agak garam, serem ya. Selanjutnya teman-teman yang lain. Saya Kak, Ya Gita, kakak persilahkan. permasalahan saya tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Jihan tadi nggak suka bahasa Arab, Gita nggak suka bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya Saya Kak, Jua permasalahan saya tidak suka belajar online. tidak suka belajar online. Iya memang deh. Oke, selanjutnya Saya Kak, Nisa. permasalahan saya nggak suka pelajaran MM. Nggak suka pelajaran MN. Semua nggak suka pelajaran ini ya. Harus belajar. Dan terakhir Gila. Saya tadi pagi kena marah disebabkan karena saya bangun terlambat. Oke, jadi Bila dimarahin karena bangunnya terlambat. Tadi Gita karena nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Jihan nggak suka pelajaran bahasa Arab. Jua nggak suka sekolah online. Nisa nggak suka pelajaran matematika. Oke, dari permasalahan kita semua ini, coba kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jua. Jua nggak suka sekolah online. Oke, coba Jua ungkapkan itu. Kenapa sih Jua nggak suka sekolah online? Karena kurang paham sama pelajaran ya Kak. Oke, kata Jua tadi sekolah online itu nggak enak karena apa? Banyak makan paket, nggak jumpa sama teman-temannya, sering main HP. Tanggapan dari teman-teman yang lain gimana tentang permasalahan yang sedang kita hadapi bersama sih itu? Iya Kak, kan menurut saya Jua harus lebih memfokuskan diri untuk membuka buku, membaca dan mempelajari apa yang diberikan guru itu. Oke, jadi kata Bila, Jua itu harus lebih meningkatkan belajarnya, membaca buku. Tidak khusus Jua sih, kita semua ya kan, meningkatkan belajarnya dan membaca buku. Oke, tanggapan dari yang lain? Nah, silahkan secara sukarelanya. Oke, jadi yang mana duluan ini? Yang mana Nisa ya, Nisa. Saya Kak, seharusnya Jua lebih menggunakan paket itu untuk membuka aplikasi-aplikasi yang berguna dan bermanfaat untuk belajar. Oke, jadi kata Nisa tadi, Jua itu ketika melakukan belajar online seharusnya memanfaatkan paketnya untuk membuka hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya kepada adik-adik yang lain, siapa yang ingin sukarela terlebih dahulu? Saya Kak, Iya Gita. menurut saya Kak Jua harus mengurangi main handphonenya setelah pembelajaran. Oke, jadi kata Gita tadi, Jua harus mengurangi main handphonenya ketika selesai belajar online. Oke, jadi yang terakhir pada Jihan, kenapa silakan?
menurut saya juga nggak terlalu nggak terlalu fokus untuk belajar, karena semua itu butuh keseimbangan. Nggak mungkin dia cuma fokus ke belajarnya aja, pasti dia perlu mainnya juga, karena itu bisa menimbulkan depresi kan. Jadi dia harus menyeimbangkan belajar. Kata Jihan tadi juga tidak boleh terlalu fokus sama belajarnya, karena harus, ya memang betul, semua itu harus seimbang, harus diseimbangkan antara belajar dan bermain. Jadi selanjutnya kakak akan mengajak kalian tuh ber-BMB 3. Ada yang udah tahu belum BMB 3 itu apa? Jadi BMB 3 itu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Jadi siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu, atau ada yang mau ditanya? Siapa yang ingin menyampaikan? Misalnya saya berpikir bahwa Jua harus lebih rajin lagi kak belajarnya. Apa yang kalian sampaikan aja, apa yang ada di benak kalian. Ayo keluarkan pendapatnya. Berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab apa sih dari permasalahan yang sedang kita alami bersama ini? Kan sekolah online ini betul apa yang tadi kalian bilang kan, tidak enak. Apa yang kalian rasakan juga kakak rasakan juga. Jadi menurut kalian tuh harus bagaimana kamu? Apa yang kalian pikirkan dari permasalahan ini? Ya, pada bilang bertindak dalam permasalahan ini harus lebih giat belajar dan tidak membuat pekerjaan rumah menjadi terhambat. Bersikap harus lebih rajin belajar dan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dan harus tetap melakukan tugas. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya BMB 3-nya? Saya kak, karena pelajaran online ini juga saya alami, saya berpikir bahwa sekolah online ini sangat membosankan dan saya merasa kesepian karena tidak bertemu dengan teman-teman. Tindakan saya kepada Jua harus lebih giat belajar lagi dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Karena permasalahan ini juga saya rasakan, saya berpikir bahwa yang Jua rasakan itu emang benar bahwa kita rasakan bersama. Saya merasa bahwa belajar di rumah itu sangat membosankan. Saya bertindak dengan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Saya bersikap dengan Jua harus memanfaatkan bakatnya dengan berguna. Saya bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Pendapat saya berpikir bahwa yang dibilang Jua tadi memang benar. Kita payah untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Belum lagi ada pelajaran yang tidak disukai oleh masing-masing murid. Saya merasa kalau belajar online ini adalah salah satu jalan agar kita tetap melakukan pembelajaran. Tindakan harus dilakukan Jua, yaitu tidak lalai walaupun pembelajaran online ini sangat membosankan. Jua harus bersikap lebih dewasa saat melakukan sekolah online ini. Bertanggung jawab, kita juga harus bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran online sebagai seorang murid. Terima kasih atas apa yang telah kalian sampaikan. Memang sekolah online ini sangat membuat kita bosan, banyak tugas, nggak bisa jumpa sama teman-teman dikarenakan pandemi yang sedang kita alami saat ini. Oke, jadi tadi tanggapannya kita harus tetap giat belajar, tetap memanfaatkan paket yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.